Nah, udah siap ya? Sambil nunggu teman-temannya gabung. Dia mulai ya. Sudah siap? Duduk dulu yang rapi ya. Lomba duduk rapi. Hah? Duduknya yang rapi. Mau dimulai, mau berdoa juga ya. Oke, jawab salahnya Budia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi guruku. Selamat pagi kawanku. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Iya, hari ini jumpa lagi sama Budi ya. Iya, nah ya sekarang kita mau berdoa dulu ya sayang ya. Kita berdoa dulu sebelum mulai kegiatan, sebelum belajar. Yo coba diikuti dulu gerakannya Budia bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ku angkat bersama-sama. Aku siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, sudah berdoa. Nah, kita mau pemanasan dulu ya, biar semangat ya. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan semua ya? Iya, ya sekarang kita mau pemanasan dulu. Coba, siapa tahu hari ini hari apa? Hari ini hari apa ya? Hari keempat. Hari keempat hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Hari keempat hari Kamis. Iya, kita nyanyikan nama-nama hari dulu ya bersama-sama ya. Oke? Ya, anak-anak semuanya dikeluarkan yuk. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin sekolah, lekas pandai. Anak yang rajin pasti naik kelas. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Nah, siapa di sini yang mau naik ke TKA? Siapa yang mau naik ke TKA? Semuanya ya. Semuanya pasti mau naik ke TKA. Oke? Nah, yuk kita lanjut lagi. Tadi nama-nama hari ada berapa sayang? Ada 7. Apa saja? Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semuanya ada 7. Ya, anak-anak harus hafal nama-nama hari. Oke? Ya, kita lanjut lagi yuk. Siapa yang bisa nyanyi Padang Bulan, lagu bahasa Jawanya? punya topi. Ya, yang lagunya gini. Ya prakanca dolanan ning jaba. Padang rembulane sing awe elengake aja padha turu sore. Bisa nggak? Bisa ya? Yo sekali lagi yuk. Yo prakanca dolanan ning jaba. Padang bulan padane kaya rina. Rembulane sing awe-awe
Nyelengake ojo podo turu sore. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Ayo nyanyi lagu dolanan yang perahu cilik yuk kita nyanyikan yuk. Aku duwe dolanan sing lucu, perahu cilik tak cemplongke banyu. Besok gede dadi tukang perahu, bayarane 120.000. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, nanti di rumah dinyanyikan ya lagunya ya. Lagi yuk, suara jamu yuk, nyanyi yuk. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Bisa ya? Bisa. Iya, lagu suara jamu. Tadi lagu dolanan bahasa Jawa ya. Ada banyak lagunya. Nah, itu beberapa yang kita nyanyikan ya, sayang ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Tepuk dulu coba. Tepuk anak soleh gimana? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Iya. Tepan soleh udah semangat ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya nyanyinya. Mau nyanyi rukun Islam. Gimana lagunya sayang? Rukun Islam ada lima. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua salat fardu, yang ketiga berpuasa, 4 dan 5 zakat dan haji. 4 dan 5 zakat dan haji. Bisa ya anak-anak ya? Ya, sekarang rukun iman. Nah, tadi rukun Islam ada 5. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Yuk kita nyanyikannya rukun iman. Rukun iman itu 6 perkara. Percaya pada Allah, juga malaikat. Percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya. Percaya pada hari kiamat serta qada dan qadar. Nah, tadi rukun Islam 5, rukun iman 6 ya. Nah, sekarang coba anak-anak masih ingat nggak lagunya yang 10 malaikat? Yang nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya. Yuk, masih ingat nggak ya? Masih ingat ya? Yuk kita nyanyikan yuk bersama-sama yuk. 10 malaikat yang wajib kita imani. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Rakib Atid catat amal kita, Mungkar Nakir tanya di alam kubur. Ridwan menjaga surga, Malik menjaga neraka. Israfil mencabut nyawa, Israel meniup trompet. Tet tet telolet, tet tet telolet, tet 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 tet. Nah, itu tadi nama-nama 10 malaikat beserta tugasnya ya. Ada siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya sayang ya. Itu tadi 10 nama malaikat. Anak-anak harus tahu ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi. Udah lama ya kita nggak nyanyi ya. Aku dia mau tanya. Rukun Islam yang kelima itu apa sayang? Rukun Islam yang kelima adalah pergi haji bagi yang mampu. Nah, pergi hajinya itu kemana ya? Anak-anak tahu nggak pergi hajinya kemana? Ke Mekah. Iya, pergi haji itu ke Mekah ya. Naik apa sayang kalau pergi haji ke Mekah? Naik pesawat. Ya, coba kita nyanyikan lagunya ya. Anak-anak sudah bisa belum? Kita
Kita nyanyikan ya. Yuk, saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, Allahus ta'akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Iya, itu tadi lagunya pergi haji ya. Siapa yang mau pergi haji? Siapa yang cita-citanya naik haji? Iya, semuanya cita-citanya bisa naik haji ya, insya Allah ya sayang ya. Semoga kita semua diberi kesempatan sama Allah untuk pergi haji ya bersama ayah bunda ya. Iya, nah sudah semangat belum? Sudah semangat? Sudah ya? Coba Budia tanya, kalau Budia tanya, mana semangatmu? Anak-anak jawabnya gimana? Ini semangatku. Ya, coba yuk, mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, kita tepuk sekali lagi yo. Coba tepuk boneka gimana? Tepuk boneka. Itik-itik. Otok-otok. Tik-tok. Iya, pintar. Nah, sudah semangat. Sekarang kita mau lanjut hafalan ya. Kemarin kita menghafal apa sayang? 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah ya, ada 20. Anak-anak sudah hafal belum? Kita nyanyikan ya bersama-sama ya, biar anak-anak hafal ya. Oke, yuk kita nyanyikan yuk. 1, 2, 3. Allah wujud kidambako, mukhalafatul lil hawadisi, kiamuhu binafsi wadaniyah kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an iran mutakaliman. Sudah hafal belum? Sudah ya? Ya kita nyanyikan sekali lagi ya bersama-sama yuk. Allah wujud kidambako, mukhalafatu lil hawadisi, kiamuhu binafsihi, wadaniyah kodrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu tadi apa sayang? 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Iya. Nana sudah hafal belum? Sudah ya? Harus hafal ya sayang ya. Yuk coba kita nyanyikan sekali lagi ya bersama-sama yuk. Sama-sama ya. Allah wujud kidambako, mukhalafatul lil hawadisi, kiamuhu binafsihi, wadaniyah kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu tadi apa sayang? 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Iya, anak-anak dihafalkan ya, biar hafal ya. Anak wajib tahu 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah ya. Nah, sekarang kita mau lanjut. Kemarin kita mengenal apa sayang? Mengenal gerakan sholat. Nah, gerakan sholat ada apa saja ya? Coba anak-anak masih ingat nggak?
ada berdiri menghadap kiblat, ya berdiri tegak menghadap kiblat, takbiratul ihram, bersedekap, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, dan salam. Nah, biar anak-anak semakin tahu. Nah, yuk kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, ini dia. Oh, belum kelihatan. Sudah? Sudah kelihatan belum? Belum. Belum? Belum kelihatan? Iya, belum kelihatan. Iya. Coba, sudah kelihatan belum? Belum. Belum? Nah, sudah kelihatan belum sekarang? Belum. Belum? Belum. Sudah, iya. Nah, yuk kita lihat satu-satu ya. Ini berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, gerakan yang pertama, gerakan sholat yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Terus ini yang kedua, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil mengucap apa sayang? Takbir. Allahu Akbar. Ya, terus yang ketiga ini bersedekap. Nah, tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan di perut. Bersedekap. Terus yang ini ruku. Nah, yang keempat ruku. Ketika ruku tangannya menyentuh apa sayang? Menyentuh lutut ya. Biar apa? Biar rukunya kita bisa sempurna. Tumak ninah. Nah, sempurna ya. Terus yang kelima apa? Iktidal. Iktidal itu apa sayang? Berdiri dari posisi ruku ya. Berdiri tegak lagi. Nah, setelah itu ada sujud. Ini sujud. Terus ini duduk di antara dua sujud. Nah, kakinya kalau duduk di antara dua sujud sama duduk tahiyat awal ini sama ya sayang ya kakinya ya. Kaki kiri sebagai kaki kirinya dipakai buat duduk, terus kaki kanannya yang menyangga ya. Ini sujud lagi, terus ini duduk tahiyat awal sama seperti duduk di antara dua sujud ya. Terus ini duduk tahiyat akhir. Coba diperhatikan. Duduk tahiyat akhir, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Kemudian yang terakhir salam. Menengok ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, itu gerakan-gerakan sholat. Nah, kalau sholat itu sehari ada berapa kali toh sayang? Ada 5 kali ya. Jadi ya gerakan sholatnya ya. Kita tutup. Sholat sehari ada berapa? Ada 5 kali, 5 waktu. Apa saja? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, di rumah rajin sholat ya. Sholat berjamaah bersama ayah bunda ya. Setelah sholat jangan lupa membaca doa. Memohon sama Allah diberikan kesehatan ya. Mendoakan kedua orang tua ya sayang ya. Jangan lupa orang tuanya didoakan ya. Nah, Nana sudah hafal belum doa untuk kedua orang tua? Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Nah, jangan lupa ya, setiap selesai sholat, kedua orang tua kita didoakan ya sayang ya. Karena kita anak-anak yang soleh-soleha. Ya. Nah, itu tadi apa sayang? Gerakan sholat ya. Nah, sekarang kita mau lanjut belajar. Hari ini kita belajarnya apa? Hari ini kita belajar menulis angka Arab. Nah, sebelum lanjut menulis angka Arab, posisiku tuh tangannya anak bener sih tangannya. Itu kan kebalikan deh.
Ayam, Bu. Yo, sekarang kita mau angka Arabnya ya. Angka Arab 1 sampai 10. Ayo, siapa yang sudah bisa? Angka Arab 1 sampai 10. Bentar, biar kelihatan. Nah, angka Arab 1 sampai 10 ya. Coba kita nyanyikan ya. Sambil dinyanyikan ya sayang ya. Yo, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wahidun 1 isnaini 2 salah satun itu 3 arbaatun 4 khamsatun 5 sitatun itu 6 sabaatun itu 7 samaniyatun 8 tis'atun 9 asyaratun 10. Nah, ini angka Arab 1 sampai 10 ya sayang ya. Nah, iya, nah kemarin kita sudah belajar menulis angka Arab berapa? Angka Arab 1, 2, dan 3. Ini ya, angka 1 sampai 3 ya. Nah, satu apa? Wahidun, isnaini, salah satun. Kemarin kita sudah belajar menulis ya. Hari ini kita mau belajar menulis angka Arab 4. Nah, 4 itu apa? Arbaatun. Ya, wahidun 1 isnaini 2 salah satun itu 3 arbaatun 4. Nah, hari ini kita mau belajar menulis angka Arab 4 arbaatun. Nah, coba anak-anak tahu nggak? Kalau ini kan arbaatun ya. Nah, kalau ini angka berapa sayang? Tahu nggak? Ini angka 3. Kalau ini angka 4-nya, angka 4 Arab ya. Ini angka 3. Ini arbaatun, angka 4. Kalau anak-anak jangan salah ya. Kalau di angka numerik biasa, itu angka 4 kan seperti ini ya. Kursi terbalik. Ini angka 4. Kalau di dalam penulisan Arab, angka 4 itu bentuknya seperti ini. Ini angka 4 dalam bahasa Arab. Sekarang kita mau belajar menulis dulu. Bukunya hari ini pakai mana bukunya? Pakai yang ini buku kotak. Nah, yuk diambil, kita buka bersama-sama. Di bukunya anak-anak sudah ada contohnya ya, sama seperti punya Bu Guru ya. Sudah ada contohnya seperti ini, ada nomornya 1 sampai 5. Sekarang kita mau belajar menulis dulu. Angka 4. Ya, ditulisnya bersama-sama. Nah, yang sudah bisa nulis sendiri, mandiri, bisa dikerjakan mandiri ya sayang ya. Yang belum bisa dibantu Bunda sambil berusaha untuk mengerjakan sendiri. Nah, angka Arab 4 arbaatun ya. Arbaatun. Bentar biar bagus jadinya. Nih, punya buku sudah jadi. Arbaatun. Angka 4. Kelihatan ya? Kelihatan ya punya Bu Guru ya? Iya. Nah, siapa yang sudah jadi membuat angka 4-nya? Siapa yang sudah jadi? Oh, Mbak Naresya sudah. Ya, hebat. Dapat 2 jempol dari Budia. Siapa lagi yang sudah? Iya, Mbak Naresya pinter ya, sudah jadi ya. Kalau sudah selesai boleh dirapikan ya Mbak Naresya peralatan tulis dan bukunya ya. Yo, sekarang yang lain mana ini? Yang lain mana sudah jadi belum? Oh, Mbak Kaila juga sudah jadi. Iya, hebat, dapat 2 jempol dari Budia. Mbak Kaila. Rafa juga sudah dapat 2 jempol. Iya, hebat ya. Yo, siapa lagi yang sudah? Yang sudah selesai boleh dirapikan ya peralatannya ya. Sambil kita nunggu temannya, kita nyanyi dulu. Yuk. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Yuk.
Wahidun satu, isnaini dua, salah satun itu tiga, arba'atun empat, khamsatun lima, sitatun itu enam, sab'atun itu tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Nah, itu tadi angka Arab. Kemarin kita sudah berhitung pakai bahasa Inggris juga ya sayang ya. Berhitung pakai bahasa Inggris, berhitung pakai bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita berhitung menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang kalian ya mau belajar berhitung menggunakan bahasa Jawa. Anak-anak bisa tidak? Berhitung menggunakan bahasa Jawa bisa enggak? Bisa enggak berhitung menggunakan bahasa Jawa? Gimana ya? Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu wolu songo sedasa. Kita berhitung pakai bahasa Jawa. Sebelum pakai bahasa Jawa ke bahasa Indonesia dulu biar. Oh, Mas Yati sudah. Iya, Mas Yati sudah dapat 2 jempol dari Ibu Dia. Pintar. Ya, siapa lagi yang sudah? Mas Kina sudah sama Mas Aska? Di sana. Cepetan. Iya, ya sambil nunggu temannya yang belum selesai ya. Nah, kita berhitung dulu. Nih, pakai bahasa Indonesia coba. Nanti kita berhitung pakai bahasa Jawa ya. Nah, coba yuk kita lihat dulu. Di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6 ya. Di sini 6, 7, 8, 9, 10. Iya, sudah Mas Kinan? Oke, pintar dapat 2 jempol dari Ibu Dia, Mas Kinan. Seperti itu, Bu Guru. Ya, Mas Aska hebat. Ya, sekarang kita berhitung pakai bahasa Jawa ya. Dihitung pakai bahasa Jawa yuk. Bersama-sama yuk. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu wolu songo sedasa. Ya, yuk lagi yuk. Setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu wolu songo sedasa. Aku paling nanti malaman nggak apa-apa ya. Ya, Pak, ya pokoknya tak jadi tak kering. Oh, iya. Maaf ya, tadi ada instruksi sebentar dari Bu Rahma. Oke, yuk. Sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah berhitung ya sayang ya. Coba diulang lagi yuk. Berhitungnya yuk pakai jari. Yuk, kita mau berhitung pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Arab. Yuk, bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang coba pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sekarang bahasa Jawa dulu. Gimana pakai bahasa Jawa? Setunggal kalih tiga sekawan gangsal enam pitu
wolu, songo, sedoso. Iya. Nah, sekarang pakai bahasa Arab. Bahasa Arab yuk. Wahidun, satu, isnaini, dua, salah satun itu tiga, arbaatun empat, khamsatun lima, sitatun itu enam, sabaatun itu tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun 10. Ya anak-anak ya. Coba kalau 10 jadinya apa? Jadinya apa? Cari kanan, lima, cari kiriku, ku gabung jadi 10. Jadi kupu-kupu, kupu-kupu terbang tinggi, kuncup bunga dihinggapi, sayapnya warna-warni, sungguh indah sekali, kupu-kupu cantik sekali. Kupu-kupu cantik. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Seperti biasa, selesai belajar kita mau nonton video. Nah, hari ini Budia punya kisahnya, salah satu kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang apa ya kisahnya ya? Kisahnya tentang anak-anak tahu nggak? Kali mau sholat itu kan pasti di masjid ada suara azan ya, ada suara azan. Nah, orang yang mendengarkan azan itu namanya muazin. Nah, apa sayang? Muazin. Nah, itu apa namanya? Dulu di zaman Rasulullah itu ada orang pertama yang menjadi muazin, namanya Bilal bin Rabah. Nah, sekarang kita mau melihat kisahnya Bilal bin Rabah yang nanti dijadikan muazin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi Muhammad ya. Nah, dibuka dulu ya. Kurangin. Ini. Ya, sudah. Orang di stop lagi lebih. Ya, yuk. Sekarang kita mau lihat kisahnya Bilal bin Rabah ya. Salah satu kisah Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini beliau nanti menjadikan Bilal bin Rabah sebagai muazin pertama ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihat ceritanya, mendengarkan ya. Nah, yuk dibuka dulu sama Budia. Layarnya anak-anak. Sudah kelihatan belum? Ya, mulai ya. Nah. Kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Umayyah mendengar bahwa budak disiksa, ia marah dan menyiksa Bilal. Abu Bakar yang melihat Bilal disiksa merasa iba, lalu ia kembali perdekatan. Bilal bin Rabah berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muazin pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hammamah 43 tahun sebelum Hijriah di daerah As-Sarah. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hammamah adalah budak wanita berkulit hitam. Maka kerap kali Bilal dijuluki Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah sebagai budak keluarga Abu Dar, mengikuti ibunya. Namun ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali secara tidak sengaja,
Bilal mendengar perkataan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila. Tapi Muhammad menangis terseduh-seduh atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Dia normal seperti manusia biasa. Semua orang juga tahu itu. Kalau begitu, katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Lebih terdengar masuk akal. Tapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disematkan pada Rasulullah. Namun kemudian mereka menyerah. Apa boleh buat? Kita terpaksa menurunnya begini begitu agar orang-orang tidak mengikuti ajarannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran nenek moyang kita. Aku yakin orang lemah dan miskin itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari kelemahan Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Semestinya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tapi dari kabilah kita. Takdir memang tidak adil. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam, walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu? Ya Rasulullah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Apa? Berani-beraninya dia. Aku mendengar berita ini dari budakku kemarin. Budakmu itu sungguh tak tahu malu. Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak hari itu. Aku masih menikmati penderitaannya. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Sebelum habis kesabaranku, katakan sekali saja hal baik tentang Tuhan berhala. Tidak, aku tidak mau mengatakannya. Baiklah kalau engkau menolak. Tuanku akan menyiksamu lebih kejam dari ini. Sore harinya, Bilal diseret ke Romdo, sebuah tempat yang permukaan tanahnya rapuh dan panas. Jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Ahad, Ahad, Ahad. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari kejauhan. Besok katakan yang baik-baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu kami akan melepaskanmu. Memangnya engkau tidak lelah seperti ini? Kami letih menyiksamu, seolah-olah kami yang sedang tersiksa. Bilal tetap kukuh pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah yang melihat penolakan Bilal berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka. Aku ingin peristiwa ini disaksikan oleh para budak yang melawan perintah majikannya. Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal keliling perbukitan di tanah Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sekelompok penipu mendekati Umayyah. Hei Umayyah, bukankah Bilal itu anak buah kita? Pasti dia tidak ingin karena keislamannya itu nama kabilah kita jadi ejekan dan cemoohan kaum Quraisy. Bukankah begitu, wahai Bilal? Bilal menatap tajam orang yang berbicara,
dan semakin mengeraskan suaranya. Ahad. Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal dibawa ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disiksa tuannya. Mereka tidak tahu bahwa untuk menikmati penyiksaan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat dan tebal agar Bilal tidak merasakan sakit. Ahad. 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 Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Abu Bakar yang mendengar rintihan Bilal bergegas mendekati kerumunan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Tapi anehnya, dia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikan. Lagi pula, untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Harusnya aku lewat daerah ini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Wahai Umayyah, engkau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau kepada hari pembalasan? Perbuatanmu ini tidak manusiawi. Meskipun dia budakmu, dia juga manusia sama seperti kita. Enak saja engkau bicara. Dia tidak sama seperti itu. Dia sama seperti engkau. Jadi sekarang engkau yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini terjadi karena perbuatan saudara seiman. Baiklah, akan kubeli budakmu. Sekarang kau hentikan siksaan kejam itu padanya. Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar merasa sangat lega. Akhirnya, satu bebanku terlepas juga. Lelah juga aku menyiksa Bilal. Aku jual saja budak sialan itu dengan harga yang mahal kepada Abu Bakar. Katakan, berapa engkau menjualnya? Berikan padaku 9 ukiah emas. Ini, ambillah. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat keduanya malah mencemooh. Wahai Abu Bakar, demi Tuhan Lata dan Uzza, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiah saja, aku juga akan melepaskannya. Abu Bakar yang mendengar cemoohan Umayyah langsung berbalik badan dan membalasnya. Hal itu ia lakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan saudaranya seiman. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 ukiah pun, aku tetap akan membelinya. Tidak hanya Bilal, Yang semuanya. ada budak-budak dan sahabat muslim yang tidak memiliki perlindungan yang kuat. Wahai Rasul, aku baru saja membebaskan seorang budak yang disiksa majikannya karena masuk Islam. Namanya Bilal. Iya, aku ingat dia. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dia aman bersamaku. Terima kasih wahai sahabatku. Engkau sungguh hati mulia. Semuanya. Ternyata tidak hanya Bilal, para budak lain dan orang-orang miskin menjadi santapan kaum kafir untuk melawan kita. Pada tahun ke-13 kenabian, Bilal hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Amr bin Fihr. Pernah suatu ketika, Bilal merasakan kerinduan terhadap kampung halamannya di Mekah. Terkadang ia melantunkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam ini pohon izzikir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air di jannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Taufil? Selain merindukan lembah dan pegunungannya, Bilal juga merindukan kenikmatan iman saat disiksa oleh majikannya. Peristiwa itulah yang membuatnya semakin mencintai Islam. Sekarang di Madinah, Bilal dapat hidup bersama Rasulullah. Dimanapun beliau pergi, Bilal selalu mengikuti. Saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 610. Wahai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Wahai Rasul, bagaimana cara kita dapat sholat berjamaah jika rumah kita saling berjauhan? Dalam hal ini, kita membutuhkan sebuah penanda masuknya waktu sholat agar bisa datang ke masjid bersama-sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal sholatnya. Iya, engkau benar.
Mari kita bicarakan hal ini besok. Keesokan harinya, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Seorang bernama Abdullah ibnu Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Wahai saudara-saudaraku, semalam aku mendapatkan pertanda lewat mimpiku. Seorang manusia berpakaian serba hijau membawa lonceng di tangannya, melewatiku sambil membunyikan lonceng. Lalu aku menghentikannya dan bertanya, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan dijual?" Akan kami gunakan untuk apa? Untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat. Maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Ya, baiklah. Hendaklah kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahai Abdullah ibnu Zaid, mimpimu adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapakah orang itu, hai Rasul? Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Dia Bilal bin Robah. Dia terkenal teguh berpendirian ketika mengucap ahad, ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya juga merdu dan lantang. Bahkan tempo hari aku mendengarnya bersyair. Setelah menunjuk Bilal sebagai muazin, Nabi Muhammad mengutus seseorang memanggil Bilal ke hadapannya. Tolong, panggilkan Bilal kemari. Baik, wahai Rasul. Wahai Bilal, sekarang engkau memiliki tugas baru. Apa itu wahai Rasul? Mulai saat ini, setiap kali masuk waktu sholat, engkau harus naik ke menara masjid mengumandangkan azan. Azan adalah pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Merupakan sebuah kehormatan bagiku, wahai Rasulullah. Terima kasih banyak atas kepercayaanmu kepadaku. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Robah, seorang mantan budak menjadi muazin yang suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri, mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian Bilal dijuluki muazin ar-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikianlah sepenggal kisah tentang Bilal bin Robah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita mencontoh sosok Bilal yang tidak goyah meskipun disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, sebaiknya kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari. Jangan sungkan untuk mengajak keluarga atau teman sholat berjamaah. Karena selain amar ma'ruf, kita juga mendapat pahala yang berlipat dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sayang ya. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Bilal, sayang? Yang pertama, kita harus mempunyai tekad yang kuat ya, lagi ya, tekad kemauan yang kuat, jangan mudah goyah, jangan mudah merasa ragu-ragu ya. Nah, terus yang kedua, ya, kita itu harus mengutamakan sholat berjamaah karena pahala sholat berjamaah itu lebih banyak daripada sholat sendiri ya sayang ya. Nah itu tadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Nabi Muhammad SAW. Nanti kapan-kapan kita lihat lagi ya kisah-kisah yang penuh hikmah lagi ya. Oke,
Nah, ternyata jamnya sudah mau habis nih waktunya ya sayang ya. Wah, alhamdulillah belajarnya sudah selesai. Nah, hari ini kita belajar apa saja? Kita sudah mengulang ya murojaah 20 sifat wajib Allah, terus mengulang lagi mengenal gerakan-gerakan sholat ya sayang ya, dan berhitung tadi ya, kita berhitung menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Terus belajar apa? Belajar menulis angka Arab 3, angka Arab 4 ya, angka Arab 4. Nah, angka Arab 4 apa bacanya? Arba'atun. Nah, ternyata jamnya sudah habis. Sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, duduknya yang rapi. Yuk, duduk rapi, kita mau berdoa. Diikuti bersama-sama yuk. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita mulai berdoa. Iya, ya berdoa dulu, tanya diangkat, baca surat Al-Asr dan doa penutup majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, karena dia berpesan. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatan, banyak-banyak istirahat, rajin makan makanan bergizi, ya, banyak minum air putih, rajin mandi, ya, anggota tubuhnya dibersihkan, terus rajin cuci tangan, jangan lupa gunakan masker kalau bepergian ya sayang. Nah, terus apa lagi pesan dari Bu Dia biasanya? Jangan terlalu sering menggunakan HP dan laptop, gunakan HP dan laptop hanya untuk belajar. Sekian dari Bu Dia. Jawab salamnya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu.